Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Perkenalkan saya Martinsi, calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 8 Palembang. Kali ini saya akan membawakan materi yaitu koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur Afderhead. Nah, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan di kelas? Bapak Ibu guru, pembelajaran berdiferensiasi adalah keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid dengan pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi diartikan juga adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Tomlinson, 1999. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat diimplementasikan di dalam kelas? Seorang guru harus mampu memberikan keadilan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Adil bukan berarti pembagian sama rata. Keadilan yang dimaksud di sini adalah guru berusaha memastikan semua murid mendapatkan apa yang dia butuhkan dalam menumbuh kembangkan minat dan bakatnya. Dan tentunya saja hal itu akan menjadikan porsi yang berbeda-beda untuk semua murid. Sebelum melakukan pengajaran di dalam kelas, guru harus mengetahui dan memetakan kebutuhan belajar muridnya. Setidaknya ada 3 aspek data yang harus dipetakan oleh seorang guru mengajar. Pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru dari seorang murid. Kapasitas murid dalam mempelajari sebuah materi pembelajaran berbeda-beda. Ada yang muridnya suka pembelajarannya dari abstrak ke konkret, atau juga sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri. Kemudian yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Terlalu terang juga tidak boleh dan terlalu bising juga tidak boleh. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, diferensiasi konten. Adalah materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan. Dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret ke abstrak. Minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat siswa. Profil belajar siswa sesuai gaya belajar, audio, visual, atau kinestetik. Kemudian diferensiasi proses. Proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu, penilaian berkelanjutan selama pembelajaran juga akan membantu guru dalam memahami apakah setiap siswa telah belajar dengan kemampuan terbaik mereka atau tidak. Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi, atau diskusi, juga pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Terus bagaimana keterkaitan antara materi dalam modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Mari kita lihat satu persatu.
Pada modul 1.1 yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut KHD adalah merupakan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, hubungannya dengan masalah pembelajaran berdiferensiasi adalah merupakan salah satu cara yang masuk akal untuk menumbuh kembangkan kekuatan kodrat anak ini dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid, kemudian menurut kesiapan belajar, minat belajar, atau profil belajar murid dengan mengedepankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, pendidik harus selalu berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Mewujudkan kepemimpinan pada murid, pendidik membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar dan mendidik karakter siswa di lingkungan sekolah. Guru dan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sadar ataupun tak sadar telah mengejawantahkan nilai-nilai guru penggerak. Pada modul 1.3 visi guru penggerak. Visi menjadi sebuah acuan penting dalam langkah dan berperan dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik. Dalam menyusun visi, guru pastinya memiliki beberapa pertimbangan dan latar belakang yang mana bertujuan untuk murid, murid, dan murid. Tentunya para guru memiliki visi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu jawaban dari bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Pendidik membantu membuat siswa merasa akan lebih dihargai dan memiliki keterkaitan antar dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Nah, pada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi, sebagai pendidik dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran terpusat pada murid. Nah, kesimpulan, pembelajaran diferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dua, nilai yang harus melekat pada guru yaitu mandiri, refleksi, inovasi, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Peserta didik sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terpenuhi dengan baik sesuai dengan visi perubahan. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Nah, demikianlah Bapak Ibu guru hebat, materi yang bisa saya sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.